Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-441 sampai 442. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, terlihat kalau Huang Huan datang dan tingkah yang begitu sombong di gedung obat keluarga Zuo. Tujuannya kemarin adalah untuk memaksa Zhao Muxi agar menyerahkan gedung obat ini kepada keluarga Huang. Xing Feng sangat marah karena ayahnya diperlakukan dengan seenaknya oleh Huang Huan. Sayang sekali akibat perbuatan Xing Feng barusan telah membuat Huang Huan marah besar dan mulai menghancurkan barang-barang yang berada di gedung itu. Seberapa keras pun para tetua menghentikannya, namun Huang Huan tidak berhenti. Sampai padanya Qin Chen pun memberitahu kalau orang-orang ini hanyalah sekumpulan orang yang tidak berguna. Padahal barusan tentu saja membuat Huang Huan marah. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Qin Chen. Tentu saja mereka ini telah salah memilih lawan sebab dan mudahnya Qin Chen mulai mempermalukan mereka. Setelah kejadian itu tentu saja tetua Zhao Muxi menjadi sangat takut hal buruk akan terjadi kepada mereka. Qin Chen menenangkan mereka sebab dialah yang akan mengurus masalah ini. Selain itu, Qin Chen juga ingin tahu mengenai apa yang telah terjadi kepada putra suci Lu. Dan juga alasan mengapa keluarga Huang berani melancarkan serangan kemari. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Zhao Muxi memberitahu kalau keluarga Huang memberitahu mereka kalau ada barang yang bisa memperpanjang umur Raja Obat Suhani, yang mana itu telah dilelang di pasar gelap di luar kota. Jika berhasil mendapatkan obat itu, maka mereka bisa membalas budi kepada Raja Obat Suhani, dan umurnya yang tinggal 10 tahun saja bisa mereka perpanjang. Keluarga Zhao percaya dan ucapan keluarga Huang, jadi mereka pun segera menggadaikan kediaman yang telah lama mereka tinggali hanya untuk mencari obat tersebut. Qin Chen pun menanyakan apakah obat ini sudah mereka dapatkan. Dan jika memang benar, mengapa mereka tidak memberitahukan hal itu secara langsung kepada Raja Obat Suhani. Ternyata sebelumnya pasar gelap diam-diam memiliki persaingan dengan Papilion Pill. Jadi jika informasi ini bocor, takutnya akan terjadi pengepungan kepada pasar gelap. Pada saat itu lelang pun akan dibatalkan dan menghilang tanpa jejak. Mendengar semua itu, Qin Chen pun tidak menduga kalau para tetua percaya dengan rumor tersebut. Tapi apa daya saat ini mereka benar-benar terdesak. 和当何氏竞争，为何不直接告知宣毅取消拍卖，销声匿迹金了？ Qin Chen penasaran mengapa keluarga Huang tidak menginginkan obat ajaib seperti itu. Selain itu, di belakang keluarga Huang, seharusnya juga ada dukungan dari tetua Papilion Pill. Yang Muxi merasa memang ada yang aneh, tapi sekali lagi saat itu waktu mereka benar-benar terdesak. Jadi mereka hanya bisa menghubungi putra suci Lu saja. Qin Chen paham, jadi setelah putra suci Lu mengetahuinya, pasti dia ingin pergi bersama. Namun siapa sangka kalau di sana telah terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa putra suci Lu. Dan juga tidak ada jamur roh darah di pasar gelap. Setelah kejadian itu, secara tiba-tiba keluarga kerajaan berubah sikap. Zhao Muxi tidak menduga Qin Chen bisa mengetahui kejadian setelahnya. Hal ini sangatlah mudah bagi Qin Chen pecahkan, sedangkan para tetua terlalu bodoh dan juga naif. Namun saat itu mereka terlalu banyak pikiran dan juga terkejut dengan apa yang terjadi kepada putra suci Lu. Qin Chen menenangkan mereka dan juga memintanya untuk tetap diam. Sebab saat juga terjadi sebuah keributan di luar. Yang terlihat kalau ada beberapa penjaga yang sedang melakukan pemeriksaan. Huang Huan yang mengenali Komandan Jia menjadi sangat senang. Ia pun diminta untuk dibebaskan. Melihat hal itu membuat Komandan Jia penasaran siapa yang telah berani berbuat seperti itu kepada pengurus keluarga Huang. Sesaat kemudian Qin Chen pun mengintip dan meminta Tetua Daji untuk mengurus masalah ini. Tetua Daji paham dan langsung saja melancarkan serangan kepada Komandan Jia dan juga para rekannya. Kekuatan Tetua Daji ini sangatlah kuat, bahkan mampu mementalkan mereka. Tidak terima dan perlakuannya, Komandan Jia pun marah dan mulai melancarkan serangan kepadanya. Meskipun terlihat sangat kuat, tapi Tetua Daji hanya santuy saja menerima serangannya. Komandan Jia begitu percaya diri dengan serangannya karena siapapun yang memasuki domain esensi sejatinya, maka orang itu akan menerima serangan tanpa henti.
Dia yang awalnya percaya diri langsung saja terdiam karena Totodaji tidak mengalami luka apapun. Bahkan dia itu sama sekali tidak jatuh dalam domainnya. Bagi Totodaji, serangan esensi sejati itu masih tidak cukup untuk menggaruk punggungnya. Hanya dengan jari telunjuk saja dia akan menghancurkan domain yang dibuat oleh Komandan Jia. Ini semua membuatnya terkejut, apalagi Totodaji dengan sangat cepat datang ke arahnya. Totodaji menyelontek kepala Komandan Jia yang membuat ia termundur. Ia pun benar-benar kesal karena orang tua itu berani menyerangnya. Nah, di saat Totodaji sedang sibuk, Huang Huan pun berusaha untuk pergi. Namun Qinchan langsung melancarkan serangan kepadanya. Selain itu, Qinchan meminta Totodaji untuk membawa Komandan Jia masuk. Totodaji paham dan langsung saja melemparkannya masuk ke dalam gedung pil. 把人带进来。 Di dalam sana, Komandan Jia begitu ketakutan karena bisa saja orang-orang ini melukainya. Ia pun meminta untuk tidak berani kepadanya sebab dia adalah seorang komandan. Bacotannya membuat Qinchan merasa pusing. Ia pun menunjukkan rencana Raja Obat agar bisa membuat Komandan Jia terdiam. Alhasil ia pun tahu kalau Qinchan adalah Raja Obat. Tidak hanya Qinchan saja, namun Xing Fang juga menunjukkan rencananya. Komandan Jia langsung saja memberikan hormat sebab di kota Dandao posisi Raja Obat sangatlah dihormati. Dia meminta maaf karena telah berani bersikap sombong di hadapan mereka. Ia pun memohon untuk diampuni. Untung saja Qinchan masih mengampuninya. Ia akan melepaskan Komandan Jia dan memintanya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Komandan Jia pun bergegas untuk pergi. Orang-orang di luar menganggap kalau keluarga Zhou terlalu berani menyerang komandan kota Dandao. Hanya saja mereka telah salah paham. Karena yang dibuat takut bukanlah keluarga Zhou, melainkan Komandan Jia. Ia pun bergegas pergi meninggalkan Huang Huan yang meminta pertolongan. Para bawahannya juga meminta untuk membalas dendam. Namun Komandan Jia meminta mereka untuk tetap diam dan pergi dari tempat ini. 我就说卓家假头俩。 Merasa telah jauh, Komandan Jia pun mencoba untuk mencari tahu informasi. Ia seketika saja terkejut karena orang kuat mana yang berani menantang Putra Suci. Ia pun jatuh pingsan setelah mengetahui kalau dirinya telah berurusan dengan orang yang salah. Setelah berpindah ke tempat keluarga Huang, salah satu murid yang sebelumnya Qinchan lepaskan sudah memberitahu mengenai kejadian di gudang pil keluarga Zhou. Hal itu kepala keluarga Huang menjadi sangat kesal karena keluarga Zhou sudah berani melawan keluarga Huangnya. Tetua di sampingnya menganggap kalau mereka ini terlalu berbaik hati, yang membuat keluarga Zhou tidak tahu diri. Tidak ingin dipermalukan, kepala keluarga Huang pun mengajak mereka untuk pergi ke gudang pil keluarga Zhou. Dia berjanji kalau hari ini keluarga Zhou akan mati tanpa bisa dikubur. Mereka semua paham dan kita pun dibawa kembali kepada Huang Huan, yang mana dia itu masih tertimpa oleh senjata Qinchan. Tidak lama kemudian awan gelap pun muncul yang membuat orang-orang di sana kebingungan dengan apa yang terjadi. Tentunya itu adalah kedatangan dari tetua dan juga kepala keluarga Huang. Huang Huang pun merasa senang dan kedatangan mereka, karena kini dia pasti bisa diselamatkan. Kepala keluarga meminta Huang Yuolong untuk membantu Huang Huan, sedangkan dirinya akan pergi mengurus keluarga Zhou. Kepala keluarga Huang pun meminta Zhou Muxin untuk segera keluar. Mendengar perintahnya, Zhou Muxin pun ingin menemuinya. Namun Qinchan menahannya dan meminta untuk menunggu dulu. Di luar terlihat kalau Huang Huan tersenyum puas sebab dia itu yakin kalau Huang Yuolong akan membebaskan dirinya. Akan tetapi Huang Yuolong sama sekali tidak mampu menggerakkan harta itu. Sampai-sampai dia itu dipaksa untuk menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya hanya untuk mengangkat harta itu. Akan tetapi semua usaha yang dia lakukan tidak membuahkan hasil apapun. Yang ada Huang Huan malah menjerit kesakitan. Melihat apa yang terjadi membuat kepala keluarga Huang kebingungan. Huang Yuolong menjelaskan kalau barang itu terlalu berat yang menyebabkan dia tidak mampu memindahkan barangnya itu. Mendengar perkataannya, kepala keluarga Huang mulai menganggap Huang Yuolong sebagai orang yang tidak berguna. Alhasil dialah yang akan mengangkat barang ini. Dan kekuatan spiritual yang kepala keluarga Huang miliki, dia pun mulai membentuk sebuah formasi dan menciptakan tangan yang besar. Semua ini tentu dirinya lakukan untuk menyelamatkan Huang Huan. Awalnya harta Qinchan mampu diangkat sedikit, tapi sedikit saja masih belum cukup untuk mengeluarkan Huang Huan. Alhasil harta ini pun kembali menimpa tubuhnya yang membuat Huang Huan menjerit kesakitan. Kepala keluarga Huang masih belum terima dan dia pun kembali berusaha dan keras untuk bisa mengangkat benda berat itu.
Di tengah proses angkat-mengangkat, Qingchen dan yang lainnya pun mulai keluar. Dia cukup lega karena keluarga Huang akhirnya kemari untuk ganti rugi kepada keluarga Zuo. Melihat kedatangannya membuat kepala keluarga Huang tidak fokus, alhasil benda ini pun kembali menimpa tubuh Huang Huan. Teriakan kesakitannya itu membuat orang-orang tahu betapa sakitnya tertimpa benda itu. 我起来！ 算是来赔偿了。 Datua Huang Yolong menanyakan siapa Qingchen dan memintanya untuk melepaskan murid keluarga Huang, karena jika tidak, dia itu akan memberikan pelajaran kepadanya. Mendengar perkataannya membuat Qingchen sadar kalau tujuan keluarga Huang kemari bukanlah meminta maaf. Alhasil dia akan melihat bagaimana cara keluarga Huang menyelamatkan orang-orangnya. Tidak mau diremehkan oleh seorang pemuda, kepala keluarga Huang mulai meningkatkan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan tangan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ia pun segera berusaha untuk mengangkat benda itu. Huang Huan mengingatkan kepada kepala keluarganya kalau dia itu masih berada di bawah. Jadi jika kepala keluarganya membuat kesalahan, maka dirinya akan kembali menderita. Kepala keluarganya paham dan terus berusaha untuk mengangkat benda besar itu. Secara perlahan, usahanya pun mulai membuahkan hasil. Harta milik Qingchen mulai terangkat, akan tetapi karena dia sudah puas lebih dulu, membuat benda ini kembali terjatuh. Kepala keluarga Huang tentu saja tidak terima. Ia pun kembali meningkatkan kekuatannya. Bisa dikatakan kalau saat ini dia itu benar-benar sudah serius, karena jumlah tangan yang dia keluarkan 3 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ia pun mulai mengarahkan semua itu kepada harta Qingchen. Sadar kalau serangan itu sangat mematikan, Qingchen pun mengambil hartanya yang mengakibatkan serangan kepala keluarga Huang mengarah tepat kepada Huang Huan. Alhasil serangannya pun malah membuat Huang Huan terpental. Qingchen memberikan tepuk tangan kepada kepala keluarga Huang karena ia sungguh sangat kejam. Dia yang tak bisa menyelamatkan klannya sendiri malah berniat untuk menghabisinya. Kesal dengan perkataannya, kepala keluarga Huang pun langsung melancarkan serangan kepadanya. Hanya saja Qingchen agak mager, jadi dia mengutus Tetua Daji untuk mengatasi mereka. Dalam pertarungan itu, Tetua Daji tahu kalau keluarga Huang merupakan salah satu keluarga terpandang di kota Dandao. Jadi dirinya akan melihat seberapa hebat kekuatan yang mereka miliki. Dan percaya diri, kepala keluarga Huang memberitahu kalau Tetua Daji bukanlah tandingan mereka. Akan tetapi bisa terlihat dengan jelas kalau mereka bertiga kesulitan untuk menahan serangan Tetua Daji. Di sini, kepala keluarga Huang akan menghadapi Tetua Daji seorang diri. Sedangkan Huang Yonglong dan juga muridnya itu diminta untuk menangkap Qingchen dan juga Zhao Muxin. Akan tetapi, Tetua Daji tentu tidak akan membiarkan orang-orang ini mendekati tuan mudanya. Ia pun membentuk sebuah klon yang akan bertarung dengan Huang Yuanlong dan muridnya itu. Sedangkan tubuh aslinya akan berhadapan dengan kepala keluarga Huang. Pertarungan mereka pun terjadi dengan sengit sampai pada akhirnya episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana terlihat dengan jelas kalau saat ini kepala keluarga Huang dan para muridnya sudah ditangkap oleh Qingchen. Qingchen memberikan tendangan manja kepada kepala keluarga Huang, yang mana dia tahu kalau sejak awal mereka itu berniat untuk menghabisi keluarga Zuo, agar bisa mendapatkan kediaman dan juga gedung pil milik keluarga Zuo. Atas semua yang telah keluarga Huang lakukan, Qingchen pun meminta untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Jika mereka berani menolak, maka Qingchen berjanji akan melenyapkan mereka. Kepala keluarga Huang paham dan akan menyerahkan cincin penyimpanannya. Qingchen pun melakukan penggeledahan dan berhasil mengambil cincinnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.